Mix by Opin. Jadi setiap jalan itu motornya terasa oleng. Yang langsung ketahuan penyakitnya itu dari ban depan. Di pelor bearing atau lahar sebelah kiri dia udah pecah. Kita ketok aja ya. Nah, ini bearing belakangnya ini juga udah pecah. Oke, jadi ini laharnya udah saya beliin yang baru ya. Saya biasa pakai merek NTN. Ini kalau kita putar udah halus suaranya, nggak timbul suara berisik lagi. Dan olengnya pun udah hilang. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Jadi hari ini saya mau nyervis Supra jadul. Ini keluhannya ada di seputaran kaki-kaki. Jadi setiap jalan itu motornya terasa oleng, seperti kayak ban kempes ya. Apalagi kalau pas belok itu rasanya kayak mau jatuh. Padahal bannya nggak kenapa-napa, tekanan anginnya cukup. Terus keluhan lainnya itu pas dipakai jalan timbul suara berisik. Jadi ini dia bannya, depan belakang udah dilepas. Yang langsung ketahuan penyakitnya itu dari ban depan. Di pelor bearing atau lahar sebelah kiri dia udah pecah. Jadi pas bannya dilepas itu langsung rontok, pelor-pelornya langsung buyar kemana-mana. Ya mungkin itu salah satu penyebab motor ini oleng. Untungnya pas di jalan itu nggak kenapa-napa ya. Ketahuannya pas dicek di rumah, bearingnya udah kayak gini. Terus nanti kita mau cek juga bearing bagian lainnya, bearing sebelah sini, sebelah kanannya, dan bearing ban belakang sebelah kanan kirinya juga akan dicek. Oke, sebelum kita kerjakan jangan lupa subscribe dulu channel saya, Om Wit Bukan Main, di like videonya, di komen, dan di share. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, sekarang saya mau melepas bearing yang sebelah kanan yang ada di sini. Ya, bearing ini mau dilepas. Jangan lupa buat nyongkel seal ininya dulu ya. Kita congkel biar bearingnya gampang lepas. Nah, udah lepas dan ini jangan hilang. Sediakan batang besi yang panjangnya kira-kira 10 cm ya, yang ujungnya tumpul, untuk ngetok dari bagian dalam untuk mendorong bearing supaya bearingnya itu mau keluar atau lepas. Karena di sini piringan cakram, kita taruh di bawahnya kain yang halus untuk melindungi cakram agar tidak baret atau penyok ya. Karena posisinya di bawah. Terus nanti kita ketok-ketokkan bearingnya, otomatis bagian cakramnya kan ketekan ya. Jadi untuk menghindari kerusakan. Dan kalau bisa ngerjainnya di tempat yang datar. Oke, kita ketok dari dalam. Dan jangan lupa martilnya untuk ngetok. Kita ketok aja ya.
bearing yang sebelah kanannya udah lepas. Ini ya, udah lepas. Dan ini kelihatannya juga udah pecah nih ya. Ya, ini udah pecah bearingnya. Salah satu pelornya udah pecah. Kalau diputar terasa kasar. Dan ini yang menjadi penyebab motor timbul suara gemuruh. Dan dari pelor yang pecah ini penyebab dari motor oleng saat dikendarai. Dan ini dia ban belakangnya. Sama caranya, pakai batang besi yang ujungnya tumpul untuk ngetok bearing atau lahar dari arah dalam. Dan di antara dua bearing ini juga ada bosnya. Terus jangan lupa sediain balok kayu untuk ngangkat satu sisi bannya, biar di bawah sini ada rongga supaya bearingnya bisa jatuh ke bawah. Oke, kita mulai. Ini kita ketok aja ya. Oke, ini gampang banget. Nah, ini bearing sebelah kanan sudah lepas dan ini bosnya. Ini jangan sampai hilang ya. Nah, ini bearing belakangnya. Ini juga udah pecah. Tuh, udah pecah ya. Terus ini pecahnya banyak malah. Terus pelornya juga udah mulai buyar. Ya, ini juga yang bikin motor oleng dan timbul suara berisik dari pelor ini. Jadi bearing depan dan belakang sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Sekarang kita lepas bagian sebelah kiri. Kita ketok dari bagian dalam. Sekarang bearingnya dua-duanya udah lepas. Nah, ini bearing sebelah kiri. Ini belum terlalu parah ya, belum ada yang pecah, tapi mulai timbul suara kasar. Ini kalau diputar gini kasar. Maklum lah, ini dari tahun 99 Supranya, dari baru, belum pernah ganti bearing sama sekali. Terus saya juga mau ganti bearing yang ada di bagian bos gearnya ya. Jadi di sini ada bearing. Ini suaranya juga udah kasar. Bearing atau lahar ini juga akan diganti. Dan kayaknya sih gear setnya juga akan saya ganti. Tapi untuk gear setnya ini dan rantainya akan saya bikin video di bagian lain ya. Jadi videonya terpisah. Kita lepas dulu seal penutupnya. Ini seal debu ya. Kita lepas dulu. Dan ini bearingnya kelihatan. Ini kalau diputar sebenarnya masih laju, tapi suaranya sangat kasar. Jadi sekalian ganti aja biar satu kali kerja, nggak bongkar-bongkar lagi maksudnya. Ini kalau diputar gini udah kasar dan geter. Oke, kita ketok.
Oke, ini bearingnya udah lepas. Ya, ini nanti kita mau ganti juga. Kalau dilihat dari fisiknya belum ada yang pecah sih, tapi cuman kasar aja suaranya. Ini nanti kita pasang bearing yang baru. Oke, jadi ini lahernya udah saya beliin yang baru ya. Saya biasa pakai merek NTN yang ori, yang bagus. Merek bearing atau laher itu banyak ya. Dari Hondanya pun ngeluarin, terus merek lain seperti NTN atau Koyo juga ada. Cuman saya biasa pakai merek NTN. Yang penting cocokin aja nomor seri bearingnya itu sama bearing yang baru. Contoh aja, ini bearing roda ya. Ini bearing roda kodenya 6301. Di sini tulisannya kecil ya. Nah, kalau kita mau ganti bearing pakai yang baru, cocokin aja 6301-nya ke bearing yang baru. Ya, di sini kan tulisannya 6301. Itu dijamin cocok. Oke, ini kita mau pasang bearingnya. Ini 6301. 6301 ya. Kita buka. Kayak gini bearingnya. Ada tulisannya ya 6301. Di sini udah ada gemuknya, udah ada stempetnya. Tinggal kita pasang aja. Cara memasangnya, ini bearing baru biar enggak rusak ya. Kita alasin pakai bearing yang lama. Kita alasin pakai bearing yang lama sambil diketok biar bibir dari bearing yang barunya itu nggak rusak. Oke, kalau dirasa udah mentok jangan dipaksa ya, berarti tandanya dia udah pol. Terus kita balik. Jangan lupa pasang bosnya. Ini ada di bagian tengah ya, di antara dua bearing. Ini kita pasang. Dan kalau udah, kita pasang bearing yang barunya 6301 juga. Untuk Supra ini saya lihat bearingnya sama ya, 6301 depan belakang. Sama, kita tinggal pakai bearing lamanya. Oke, bearingnya udah kepasang ya. Ini bearing yang sebelah kiri dan ini bearing yang sebelah kanan. Ini udah dikepasang dengan benar. Sekarang kita tinggal pasang bearing yang roda depan.
Oke, sekarang kita pasang bearing untuk di bagian gearnya ya. Di bagian gearnya ini kode bearingnya 6203 ya. Bearingnya menggunakan 6203, mereknya NTN juga. Kita buka bearingnya. Lebih lebar dia ya. Tuh, kita samain. Ini bearing lamanya, kita samain tuh ya, lubangnya pas karena memang serinya dan ukurannya ya. Karena biar ini nggak rusak bawahnya, kita alasi pakai kain lap biar nggak lecet. Baru habis itu kita pasang bearingnya. Oke. Sambil di tok pakai bearing yang lama. Oke, sudah kepasang ya. Ini tinggal kita rakit kembali. Ini sekarang sudah dipasang ya ban belakangnya. Ini semua lahar gearnya, lahar rodanya baru semua. Udah nggak ada bunyi-bunyi lagi. Tadi lupa di videoin ya sebelumnya. Ini bunyinya udah halus, udah normal lagi, dan udah nggak speleng. Tadi kalau digoyang-goyang gitu dia ini ya speleng ya, oleng. Jadi kalau dipakai jalan efeknya goyang. Dan sekarang ban udah nggak goyang, udah normal. Dan ban depannya juga udah terpasang. Ini kalau kita putar udah halus suaranya, nggak timbul suara berisik lagi, dan olengnya pun udah hilang. Karena sebelumnya kalau bannya kita goyang-goyangin pakai tangan gini itu oleng ya. Jadi pas dibawa jalan otomatis efeknya oleng. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel Om Wid Bukan Main, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Fix by Om Wid.